Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ma, tadi Mama baru menjelaskan harta itu berkah atau ujian. Nah sekarang anaknya nih Ma. Sekarang kita lihat dalam Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Harta kekayaan, anak turunan, ada yang diperhiasan di alam dunia. Jadi harta kekayaan sama anaknya cuma dunia doang. Punya anak ibadah enggak. Perhiasan dunia aja. Perhiasan dunia aja. Kemudian amalan yang rutin itu yang terus menerus yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Apa maksud ayat ini? Yang namanya harta kekayaan, anak turunan, hati-hati bukan hanya untuk di dunia saja. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat ini, amal ibadah yang terus menerus, yang istiqomah kita lakukan, itu harapan di masa yang akan datang. Makanya orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian, berpikir apa yang akan mereka bawa ketika mati. Anda silahkan lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligaddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan setiap individu, bukan kelompok. Setiap individu asing Mas. Berpikir apa yang akan kalian bawa besok. Lana amaluna walakum amalukum. Amalan lo ya buat lo, amalan gua ya buat gua. Walaupun suami istri, pahala suami buat dia, pahala istri buat dia. Tidak asa. Bu, rajin tahajud. Saya mah suami saya rajin tahajud tiap malam. Nah kalau bininya molor mulu, gimana dapat pahala? Iya. Makanya Allah menyatakan tiap individu berpikir. Apa yang akan kalian bawa besok. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Ketahui oleh kalian. Allah ngasih tahu kita manusia. Dunia itu hanya perhiasan, permainan yang membangga-banggakan, hanya angan-angan yang membanggakan di antara kalian, berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan anak-anak kalian. Bukti. Kalau ketemu teman lama, ditanya tentang ibadah nggak? Enggak. Tentang harta. Tinggal di mana sekarang? Tentang anak. Anaknya berapa? Berapa anaknya? Usaha di mana? Kerja di mana? Iya. Jadi apa pangkatnya? Dunia bukan? Dunia. Ini. Hanya permainan kata Allah. Senda gurau. Permainan senda gurau, hanya angan-angan, hanya perhiasan. Bu, yang namanya bermain lama apa enggak? Bentar. Yang namanya perhiasan ada orang pantas pakai perhiasan ini, ada yang enggak? Iya. Yang namanya kita. Kemudian permainan, perhiasan, angan-angan. Angan-angan kenyataan enggak? Enggak. Enggak mah anak-anak. Hanya halu. Halusinasi. Apa yang mereka banggakan kata Allah. Harta kekayaan. Ini rumah saya loh. Ini kebun saya, ini PT saya, ini pabrik saya. Hanya permainan. Permainan. Justru seperti orang punya tanaman yang subur makmur loh jinawi, ketimpa musibah, kena wereng, Ya Allah. kebakaran. Aduh. Habis tinggal panen doang. Itulah orang yang hanya mikirin harta, mikirin anak, tidak mikirin akhirat. Nauzubillah min zalim. Makanya bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Ketika kita punya harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran, semuanya anak dalam genggaman kita. Bagaimana kata Allah? Jawabannya Allah bilang di dalam Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak turunan kalian dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang rugi.
Gara-gara harta kekayaan, lupa ibadah. Lupa ya Allah. Gara-gara bekerja, nyari duit buat dunia, lupa dengan ibadah. Astagfirullah. Rapat, sholat ntar, rapat sampai kelar. Meeting dulu sampai kelar, sholat mah gampang, tadi jama. Ya Allah. Ini yang diancam oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Demi anak, demi istri, rela korupsi. Korupsi. Ya Allah. Rela ngambil duit orang. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. At-Taghabun ayat 14. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak-anak turunan kalian, Ya. ada yang menjadi musuh buat kalian. Aduh. Mana yang dimaksud musuh? Harusnya keluarga punya satu visi, satu misi. Mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah semua keluarga masuk dalam surganya Allah. Mau apa mau? Mau banget, Mah. Kalau kita pengen satu keluarga masuk surganya Allah, satukan visi misi kita. Suami, istri, anak-anak. Kita ini diciptakan oleh Allah. Hidup di buminya Allah. Semua dalam genggaman kita milik Allah. Kembali kepada Allah. Kita mempertanggungjawabkannya semua yang dititipkan kepada kita. Sepakat suami, istri, anak-anak. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah masuk dalam surganya Allah sekeluarga. Tapi maaf, survei membuktikan. Kenyataan jangankan keluarga orang. Keluarga kita aja, suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Visi misi yang berbeda. Beda semua, Mah. Bapaknya pengen ini, ibunya pengen ini. Anak pertama sukanya ini, anak kedua beda. Beda. Beda selera. Sulit memang, walaupun dia anak turunan kita, darah daging kita, tapi menyatukannya sulit. Oleh karena itu hanya Allah yang mukallibal qulub, yang bisa membolak-balikan hati manusia. Makanya jangan sampai kita mencintai harta benda. Anak turunan kita, saudara kita, ayah-ayah kita, istri kita, kekayaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu ketentuan dari Allah, itu ancaman Allah. Ya Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu habda ilahi bima simahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakrahu ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa pinar. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri seorang akan terasa lezat dan manusia iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. 2. Cinta kepada orang lain dasarnya karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke api neraka yang meluap-luap. Yuk, cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kita wajib sadar harta kekayaan, anak cucu dan turunan adalah ujian dari Allah. Kita wajib menghadapi ujian, harus lulus. Insya Allah harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Itu janji Allah. Amin. Amin, ya Allah. Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Mama. Mangga. Ya. Ibu-ibu yang ada di studio, jamaah boleh nanya sama Mama setelah ini ya. Dan jamaah yang ada di rumah, pertanyaan Anda yang sudah dikirimkan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama juga. Masih di tema anak, harta, ujian, atau keberkahan. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.